Halo, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Sinambela dengan NIM 1132006 dari Prodi D3 Teknologi Informasi dari kelas D3 TI 1. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan UAS dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika dari Diploma 3 Teknologi Informasi. Masuk ke soal yang pertama. Urutan tahap pengujian hipotesis yang benar adalah dari yang pertama, menentukan hipotesis nol, menentukan hipotesis alternatif, menentukan statistik uji, menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya, menentukan alfa atau tingkat kesalahan, memutuskan hasil pengujian. Nah, jawaban yang benar itu adalah 1, 2, 5, 4, 3, dan 6. Menentukan hipotesis nol, menentukan hipotesis alternatif, lalu menentukan alfa atau tingkat kesalahannya, lalu menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya, lalu menentukan statistik uji, dan yang terakhir memutuskan hasil pengujian. Lalu soal yang selanjutnya, model regresi yang terbentuk dari data pada tabel berikut adalah dari tabel regresi berikut. Jawaban yang berikut merupakan penjelasan dari model regresi yang terbentuk dari tabel data regresi di samping, yaitu jawaban yang benar itu adalah ya A dengan Y sama dengan 2,743 ditambah 2,457 X. Lalu soal yang selanjutnya, teknik sampling yang mengambil sampel secara acak dari populasi namun berdasarkan kelompok tertentu disebut. Nah, di sini jawabannya adalah 1, 2, 5, 4, 3, dan 6, yaitu adalah A. Lalu ada soal berikutnya, rataan penghasilan alumni Prodi Diploma ITDEL tahun lalu adalah 7,5 juta rupiah. Rataan penghasilan alumni Prodi Sarjana ITDEL tahun lalu adalah 8 juta rupiah. Tahun ini PPKHA mengambil masing-masing 16 alumni diploma dan sarjana sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai selisih rataan penghasilan alumni diploma dan sarjana ITDEL jika pengujian ragam penghasilan alumni diploma dan sarjana menghasilkan keputusan terima HO, yaitu uji yang sesuai dengan tersebut adalah yaitu dari soal di atas. Jika pada pengujian ragam penghasilan alumni diploma dan sarjana menghasilkan keputusan terima HO, maka uji yang sesuai dengan tersebut adalah uji T. Dua rataan ragam dianggap sama atau independen T res equal variance, yaitu adalah A. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Lalu selanjutnya, pernyataan yang benar mengenai kolerasi rank Spearman adalah dari soal di samping, pernyataan yang benar mengenai kolerasi rank Spearman adalah dapat digunakan untuk data ordinal, yaitu jawaban yang benar adalah A. Lalu yang selanjutnya, dari berikut ini perbandingan R-square dari 3 model regresi yang ditetapkan pada umur X dan tabungan sebagai Y. Di antara ketiga model tersebut, yang paling sesuai untuk digunakan adalah dari tabel berikut. Model yang paling sesuai untuk digunakan adalah polinomial derajat 3, yaitu yang benar adalah jawabannya E. Nah, di sini ada berdasarkan hipotesis alternatif atau H1, pengujian hipotesis dibagi dua, yaitu uji 1 atau one tail dan 2 arah, yaitu two tail. Pernyataan yang benar tentang uji 2 arah adalah pengujian nilai parameter yang tidak sama dengan suatu nilai, yaitu jawaban yang benar adalah E. Lalu selanjutnya, 3 algoritma ABC yang dipakai dianggap mempengaruhi kecepatan running program. Tabel berikut menunjukkan kecepatan running program dalam menit yang dicoba sebanyak 3 kali. Tentukan JKA atau jumlah kuadrat agregat atau perlakuan yang berkaitan dengan data tersebut. Nah, di sini ada terlihat ditampilkan tabel kecepatan running program per menit berdasarkan algoritmanya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu didapat jawabannya itu adalah yang benar adalah E, yaitu 2,889.
Selanjutnya, ANOVA atau Analysis of Variance dapat digunakan untuk menguji pengaruh pelakuan percobaan atau faktor jika terdapat 4 algoritma A, B, C, dan D yang masing-masing dicoba 3 kali untuk menguji rata-rata waktu running berdasarkan 3 algoritma tersebut. Derajat bebas perlakuannya adalah maka derajat bebas perlakuannya adalah 3, yaitu jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, teknik sampling yang mengambil sampel secara acak dari populasi namun berdasarkan kelompok tertentu disebut sebagai cluster sampling, yaitu B. Selanjutnya, nilai korelasi Pearson antara data harga dan volume saham adalah 0,25. Nilai tersebut menurut Profesor Sugiono termasuk kolerasi, yaitu termasuk kolerasi rendah. Karena 0,25 yaitu berada di antara 0,40 sampai 0,599. Lalu selanjutnya, nilai rataan mata kuliah Propstat seluruh mahasiswa diploma ITDEL tahun lalu ada 35 dengan simpangan baku 15. Tahun ini seorang dosen mengambil 25 mahasiswa sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai rataan mata kuliah Propstat. Nilai rataan Propstat dari 25 mahasiswa tersebut adalah 50. Uji yang sesuai dan nilai statik uji untuk pengujian ini adalah, dari soal di samping uji yang sesuai itu adalah uji Z satu rataan dan Z hitung sama dengan 5. Itu jawaban yang benar adalah A. Lalu selanjutnya, dari urutan tahapan pengujian hipotesis yang benar dari berikut yaitu adalah 2, 1, 3, 4, 6, dan 5, yaitu menentukan hipotesis 0, menentukan hipotesis alternatif, menentukan alfa atau tingkat kesalahan, menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya, menentukan statik uji, dan yang terakhir menentukan hasil pengujian. Itu jawaban yang benar ada E. Nah, di sini soal selanjutnya ragam nilai mata kuliah Propstat mahasiswa ITDEL tahun lalu adalah 6. 30 mahasiswa diambil sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai ragam mata kuliah Propstat. Ragam nilai Propstat dari 37 mahasiswa tersebut adalah 8. Uji yang digunakan adalah dan nilai statik uji untuk pengujian ini adalah, uji yang digunakan dan nilai uji statik uji yang dipakai yaitu adalah uji chi-square dan X kuadrat hitung 8/6, yaitu jawaban yang benar ada D. Nah, sekian dari pembahasan soal untuk pilihan berganda yang telah saya paparkan. Selanjutnya untuk esainya, copy data berikut ke Excel. Nah, saya sudah mengcopy ke Excel dari data berikut. Lalu ada 4 yang harus dikerjakan, yaitu hitunglah banyak sampel yang dibutuhkan dari 50 data tersebut menggunakan rumus solving jika tingkat kesalahan dan ketelitiannya adalah 5%. Dan yang B-nya ambil 10 sampel dari 50 data tersebut menggunakan metode simple random sampling. Tuliskan data sampel Anda. Lalu hitunglah rata-rata 50 data, rata-rata 10 data sampel Anda, kemungkinan sampel Anda, kemudian bandingkan. Dan yang terakhir menggunakan informasi nomor C, tentukan jika ragam populasi adalah 15,07. Nah, di sini sudah saya kerjakan, yaitu untuk menghitung banyak sampelnya yaitu banyak sampelnya ada 50 dan saya ambil 10 dari data sampelnya, dari 50 data sampelnya, lalu saya menghitung sudah saya hitung rata-rata 50 sampel dan 10 sampel, kemudian bandingkan. Di sini sudah saya hitung dan saya bandingkan, itu rata-rata umur 10 data yaitu 24,74 dan menggunakan informasi C tentukan jika ragam populasinya 15,07. Nah, di sini sudah saya hitung. Inilah tampilannya.
Sekian yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya bahas pada pembahasan soal UAS. UAS, jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.